Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pertama ini saya akan mencoba memulai membahas tentang struktur data, sesuatu yang akan teman-teman temui ketika mengambil jurusan yang ada di ilmu komputer. Karena struktur data ini sangat penting karena akan menjadi tanda kutip tool kita untuk menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada pada saat pengembangan aplikasi. Apa itu struktur data? Kalau kita mencari berbagai macam pengertian yang ada di internet, kita akan merujuk pada suatu kesimpulan bahwa struktur data adalah cara mengorganisasikan, memanajemen, dan menyimpan data di komputer. Kenapa kita mesti belajar struktur data? Dengan menguasai struktur data, kita bisa memahami bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dalam mengelola data menjadi efisien. Karena bicara pengembangan aplikasi pasti akan selalu berhubungan dengan data. Selain itu juga para pengembang aplikasi yang ada di perusahaan raksasa di bidang teknologi seperti Facebook, Google, Twitter, Amazon, dan startup IT yang ada baik di dalam negeri maupun di luar negeri, struktur data merupakan hal yang wajib. Dan itulah kenapa pada saat interview coding, pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang diajukan pasti berhubungan dengan pemahaman konsep dari struktur data. Contoh implementasi struktur data pada kehidupan nyata. Kenapa kita mesti belajar struktur data? Apakah struktur data itu akan diterapkan dalam dunia nyata? Oke, baik, saya akan memberikan sebuah kasus. Anda dikasih sebuah buku yang mempunyai halaman yakni 2000 halaman, dan saya akan meminta Anda untuk mencari halaman ke 1500. Bagaimana Anda melakukannya? Pertama, katakanlah Anda membuka buku secara acak dan ternyata Anda berada di halaman ke 900. Kedua, secara otomatis Anda akan membuka halaman bagian kanan karena 900 itu lebih kecil dari 1500 dan mengabaikan halaman sebelah kiri. Selanjutnya Anda menemukan halaman 1400 dan Anda buka sebelah kanan lagi dan otomatis tahu bahwa 1400 lebih kecil 1500 dan begitu seterusnya sampai pada akhirnya Anda menemukan halaman yang dituju, yakni halaman 1500. Selamat, Anda secara tidak langsung telah menggunakan binary search algorithm. Sebelum melangkah lebih jauh mempelajari struktur data, ada baiknya kita memahami apa itu data. Data merupakan fakta. Apa itu fakta? Fakta merupakan kejadian atau informasi yang ada di sekitar. Data bisa berupa kata seperti nama, alamat. Data juga bisa berupa angka seperti umur, tahun, dan sebagainya. Bagaimana data itu disimpan? Bayangkan ada 3 ember. Satu ember A berisikan air, ember B berisikan minyak, ember C berisikan pasir. Kita tahu, apabila kita ingin mengambil pasir, kita memilih ember C. Nah, di dalam dunia pemrograman ember disebut variabel. Apa itu variabel? Variabel merupakan tempat atau wadah untuk menyimpan data. Data bisa disimpan dalam berbagai macam bentuk tergantung dari kebutuhan dan kompleksitas data yang akan digunakan. Dan ini merupakan cara sederhana bagaimana data itu disimpan. Selanjutnya, macam-macam struktur data. Ada banyak macam-macam bentuk struktur data, mulai dari array sampai dengan graph, dan nanti kita akan membahasnya satu persatu pada video selanjutnya. Mungkin itu saja video perkenalan struktur data. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.